Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan baik atau dalam keadaan sehat agar dapat menyimak video ini dengan fokus. Baiklah, kali ini Ibu akan menjelaskan tentang persamaan kuadrat baru. Sebelum kita melanjutkan materi ini, ada baiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, setelah berdoa, kita akan melanjutkan materi ini. Materi yang Ibu jelaskan kali ini adalah materi tentang persamaan atau menyusun persamaan kuadrat baru. Menyusun persamaan kuadrat baru adalah materi yang masih berkaitan dengan minggu lalu. Persamaan kuadrat ini sudah Ibu jelaskan waktu minggu lalu. Dapat kita hitung dengan 3 cara. Yang pertama, dengan memfaktorkan. Yang kedua, dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Yang ketiga, dengan menggunakan rumus ABC. Kemudian, selanjutnya materi ini berlanjut dengan menyusun persamaan kuadrat baru. Bisa kita lihat di slide, bentuk persamaan kuadrat baru itu harus kalian tahu bentuk umumnya. Bentuk umum ini adalah yang biasa kita lihat dalam soal atau dalam persamaan kuadrat. Bentuk umumnya adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. A disebut koefisien X kuadrat, B disebut koefisien X, dan C biasa disebut adalah konstanta. Kemudian, rumus dasar membentuk persamaan kuadrat baru. Dalam kita menghitung atau mencari persamaan kuadrat baru, kita harus tahu dulu rumus-rumus dasarnya. Rumus dasarnya itu rumus-rumus yang biasa kita temui dalam soal. Dalam soal kita harus tahu dulu dasar rumusnya. Rumus dasarnya adalah penjumlahan, perkalian, kemudian kuadrat atau pangkat 2 dan pangkat 3. Yang penjumlahan bisa kita lihat X1 plus X2 rumusnya adalah min B per A. Dan yang perkalian X1 dikali X2 sama dengan C per A. Begitu juga yang pangkat 2 dan pangkat 3. Ini dihitung dalam menghitung akar-akar yang sudah diketahui. X1 biasa kita sebut akar pertama, X2 akar kedua. Tidak selalu variabelnya adalah X. Bisa digantikan dalam soal itu dengan huruf-huruf yang lain, misalnya M dengan N atau P dengan Q. Jadi X1 dan X2 ini hanya simbol yang biasa sering muncul, bukan rumus. Jadi bisa X1 X2 itu digantikan dengan huruf yang lain. Oke, selanjutnya untuk menyusun persamaan kuadrat baru, maka kita dapat menggunakan rumus jumlah, hasil kali, dan hasil kali atau akar-akar persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat yang dapat kita bentuk ini yaitu persamaan kuadrat barunya, rumus asalnya adalah dari sini, atau rumus akhir nanti saat kita menghitung persamaan kuadrat baru. Rumusnya yaitu X kuadrat min buka kurung X1 plus X2 X tambah X1 dikali dengan X2 sama dengan 0. Baiklah, sebelum kita ke contoh soal, kita harus dulu cari tahu dulu langkah-langkah persamaan kuadrat persamaan kuadrat baru. Langkah pertama, dengan cara menentukan jumlah dari hasil perkalian akar-akar pada persamaan kuadrat awal. Jadi biasanya diketahui persamaan kuadrat awal, kita harus bisa menghitung akar-akarnya dengan menggunakan rumus jumlah. Kemudian, langkah kedua, dengan jumlah hasil perkalian sebuah akar persamaan kuadrat baru yang setelah diketahui. Kalau yang tadi langkah pertama itu dengan dijumlah, yang langkah yang kedua dengan dikali. Kemudian langkah ketiga yaitu dengan cara membentuk persamaan kuadrat baru yang sesuai dengan rumus di atas. Rumus yang tadi sudah Ibu bacakan sebelum slide ini ya. Nah, maka biar kalian lebih paham lagi, maka kita akan menjelaskannya dengan bentuk contoh soal. Berikut ini adalah contoh soal menentukan persamaan kuadrat baru. Soal yang pertama,
yaitu jika X1 dan X2 adalah akar-akar dari persamaan kuadrat baru, persamaan kuadrat berikut, yaitu 2x kuadrat plus 4x min 1 sama dengan 0. Persamaan kuadrat baru dari akar-akar yang diketahui X1 min 2 dan X2 min 2 adalah. Jadi X1 min 2 ini adalah akar pertama, X2 min 2 ini akar yang kedua. Langsung kita dalam penyelesaian kita hitung persamaan kuadrat awalnya, yaitu 2x kuadrat plus 4x min 1 sama dengan 0. Dari sini kita bisa simpulkan A nya adalah 2, yaitu biasa kita hitung A nya koefisien X kuadrat, B nya adalah 4, dan C nya adalah min 1. Kemudian langkah pertama kita hitung dengan menjumlah akar X1 dan X2 dengan rumus tadi. Rumus dasarnya kalau penjumlahan adalah min B per A, maka min B nya adalah 4, B nya adalah 4, A nya adalah 2, maka hasilnya adalah min 4 per 2. Min 4 dibagi 2 adalah hasilnya min 2. Setelah itu langkah kedua kita dengan mengalihkan akar-akarnya. Rumus perkaliannya adalah C per A. C nya adalah min 1, A nya adalah 2, maka hasilnya adalah min 1 per 2. Setelah menghitung langkah-langkah pertama dengan langkah kedua, kita langsung ke hasil akhirnya, yaitu rumusnya dengan hasil akhirnya itu hasil jumlah akar baru. Kalau dijumlah akar-akar barunya bagaimana? Akar yang diketahui akar pertama X1 min 2 dan akar yang kedua X2 min 2. Kalau dijumlahkan X1 ditambah X2 maka jadi X1 plus X2. Kemudian min 2 ditambah dengan min 2 hasilnya adalah min 4. Kemudian kita bisa hitung sama dengan X1 plus X2 dengan rumus yang di atas kita dapat hasilnya adalah min 2, maka kita substitusi ke situ. Min 2 dikurang 4 sama dengan min 6. Selanjutnya dengan menghitung dengan cara hasil kali akar-akar baru. Tadi X1 plus X1 min 2 dikali dengan X2 min 2. X1 dikali X2 kemudian dikurang min 2. Ini bisa kita hitung dengan menggunakan perkalian silang. X1 dengan kali X2, terus X1 dikali dengan min 2, min 2 dikali dengan X2, dengan kemudian min 2 dikali dengan min 2. Bisa kita lihat X1 dikali X2 hasilnya X1 kali X2. Kemudian X1 dikali dengan min 2 maka hasilnya min 2 buka kurung X1 plus X2. Kemudian min 2 dikali dengan min 2 hasilnya positif 4. Dari situ bisa kita simpulkan atau bisa kita masukkan lagi substitusi dulu. X1 dikali X2 hasil di atas adalah min 1 per 2. Kemudian X1 ditambah X2 hasil di atas adalah min 2. Bisa kita substitusi. Min setengah dikurang 2 dikali dengan min 2 plus 4. Karena ada pecahan, jadi hasil akhirnya adalah 15 per 2. Atau kalian bisa dengan menghitung, bisa diselesaikan dengan pecahan campuran. Ini kita hitung hanya sampai pecahan biasa, yaitu 15 per 2. Baiklah, dari contoh soal atau materi yang sudah Ibu sampaikan, coba kerjakan soal berikut ini. Kemudian kalian kumpulkan, bisa berbentuk foto atau bisa berbentuk dokumen. Terima kasih sudah menonton video ini. Baiklah, sekian dari video kali ini. Semoga materi ini bisa diserap dengan baik dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.